Saudara, video jemaah calon haji Indonesia yang mengaku diterlantarkan dan diusir dari hotel di Madinah, Arab Saudi viral di media sosial. Ketua Kloter mengklarifikasi jemaah bukan diusir melainkan dipindahkan ke hotel yang jaraknya lebih dekat dari Masjid Nabawi. Video jemaah calon haji Indonesia yang mengaku diterlantarkan dan diusir viral di media sosial. Ukas, salah satu jemaah asal Luwu Utara Kloter 14 Ujung Pandang, menceritakan bahwa saat kejadian, ia dan jemaah lainnya tiba-tiba diminta untuk meninggalkan kamar hotel. Padahal mereka sudah 3 malam menginap di hotel tersebut. Lantaran tidak mendapat kejelasan, Ukas dan rombongannya pun berkemas dan keluar dari hotel. Momen saat jemaah berkumpul di selasar hotel direkam oleh seorang perempuan. Video itu kemudian menyebar di grup WhatsApp dan viral di media sosial. Guna mengklarifikasi kejadian ini, petugas penyelenggara ibadah haji langsung menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan jemaah dan Ketua Kloter 14 Ujung Pandang. Dari pertemuan ini, Ketua Kloter menegaskan jemaah calon haji asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan tidak diusir, melainkan hanya dipindahkan ke hotel yang jaraknya lebih dekat dari Masjid Nabawi. Sang perekam video juga sudah meminta maaf karena telah membuat kegaduhan. Kejadian yang seperti yang dilihat itu, yang viral itu kan sebenarnya tidak begitu, tidak sesuai dengan itu, cuma karena faktor panik, karena perpindahan, kemudian dia belum tahu bagaimana sebenarnya perpindahannya ini tujuannya untuk apa sehingga mereka panik. Ya, bukan panik bagaimana, cuma karena orang Arab yang musir ya. Untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas.com Reni Susanti yang akan melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Reni, soal jemaah yang mengaku diusir dan ditelantarkan sebenarnya bagaimana kronologinya dan apa tujuan pemindahan jemaah ke hotel lain? Oke, waalaikumsalam Glenis. Jadi sebenarnya dari laporan yang ada di lapangan, mereka memang benar tidak diusir, mereka hanya dipindahkan. Namun kemungkinan memang ada informasi yang terputus sehingga jamaah tidak mendapatkan informasi bahwa mereka akan dipindahkan ke hotel Frontiba. Padahal di Frontiba mereka memang mendapatkan fasilitas memang yang lebih bagus dan jarak antara hotel ke Masjid Nabawi hanya 50 meter. Pemindahan ini dilakukan karena memang kloter ini terpisah menjadi keempat hotel saat itu karena kondisi hotel di Madinah memang sangat padat antara kedatangan dari Indonesia dengan keberangkatan dari Madinah menuju Mekah. Sehingga panitia membagi kloter itu menjadi 4, jamaah kloter menjadi ke-4 hotel. Hingga akhirnya memang untuk mempersatukan, untuk memudahkan koordinasi memang dilakukan penyatuan kembali setelah 3 hari. Tadi malam dilakukan koordinasi bersama dengan daerah kerja Madinah dan memang semuanya sudah menjadi clear bahwa tidak ada pengusiran ataupun misalnya penelantaran, tapi lebih ke pemindahan agar para jamaah haji, terutama haji lansia, lebih enak untuk pergi ke Nabawi, sekaligus juga untuk memudahkan koordinasi di kloter tersebut. Glenis. Baik, selanjutnya Reni, ini mendekati puncak haji, evakuasi jemaah haji Indonesia yang sedang sakit dari Madinah ke Mekah juga sudah mulai dilakukan. Seperti apa teknisnya? Oke, jadi memang per hari kemarin jamaah sakit yang dirawat di Madinah mulai dievakuasi ke Mekah, Arab Saudi. Ada 5 jamaah haji yang sakit yang kemarin mulai dievakuasi, pagi hari sekitar 2 pasien, kemudian malamnya 3 pasien. Sampai tanggal 16 Juni 2023, semua jamaah haji yang sakit di Madinah akan dievakuasi ke Mekah, Arab Saudi. Karena pada tanggal 17 Juni 2023, Madinah sudah clear dari jamaah haji, begitupun dengan petugas haji yang mulai akan berangkat ke Mekah pada tanggal 17 Juni 2023. Para jamaah haji yang sakit ini dievakuasi menggunakan ambulans, ada 1 ambulans sehingga memang membutuhkan waktu bolak-balik dalam perjalanan 5 jam dari Madinah menuju Mekah, sehingga dalam 1 hari hanya bisa dilakukan 2 perjalanan. Glenis. Baik, terima kasih Reni Susanti atas laporan Anda dari Madinah, Arab Saudi.
إن الحمد والنعمة